Hadirin dimohon duduk baik. Kebenaran hormat kepada yang sudah dibawa dan menghadiri kepentingan dalam bangsa yang menghadiri Indonesia. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami ini patriot olahraga, biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Tanggung jawab kegiatan KONI Batu tahun 2023 menciptakan motivasi para insan olahraga anggota KONI Batu yang lebih baik dari keberhasilan Porprov ke-8 tahun 2023 kemarin dengan perolehan 22 emas, 23 perak, 23 perunggu. Dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan pendalaman dan pembahasan dengan metode sidang komisi, yaitu Komisi A membahas tentang anggaran dan organisasi, Komisi B membahas tentang kegiatan pembinaan prestasi dan pemusatan latihan persiapan Porprov tahun ke-9 tahun 2025. Hasil sidang komisi yang merupakan rekomendasi itu akan menjadi
bahan sinkronisasi Kota Batu dalam menentukan skala prioritas baik penggunaan anggaran maupun kegiatan. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, kita buka semangat kita dulu. Salam olahraga. Sekali lagi, terima kasih. Bapak Batu sekaligus berkenan membuka rapat kerja KONI kepada yang terhormat Bapak Enkori. Antara Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga yang dikomandani sebelumnya dengan Bu Eni, mudah-mudahan bisa kita jaga dan kita kait. Maka dari itu, mari kita bersama-sama dimulai dari mungkin event pagi ini, kita rumuskan yang terbaik demi kemajuan untuk olahraga yang ada di Kota Batu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kita punya tugas besar. Kalau sebelumnya, Alhamdulillah, KONI Kota Batu, cabur-cabur di Kota Batu memperoleh prestasi yang luar biasa. Bahkan itu merupakan kado terindah kita di hari jadi Kota Batu. Kita bisa memperoleh 22 emas, 23 perak, dan 23 perunggu. Ini capaian yang sangat luar biasa dan tidak terduga-duga sebelumnya. Sudah barang tentu, ini menjadi tantangan kita, tugas berat kita, bagaimana harus kita pertahankan, bagaimana kita harus kita tingkatkan lagi. Ini bukan tugas yang ringan, ini tugas yang sangat tantangan dan sangat berat sekali. Tapi saya yakin dan percaya ketika semua bersama-sama berkolaborasi, insya Allah tugas apapun mudah-mudahan akan kita lakukan dengan yang terbaik. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2025 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, kita akan menjadi tuan rumah bersama dengan Kabupaten Malang, dengan Kota Malang dan Kota Batu. Inilah, marilah kita tunjukkan bahwa pemerintah kota juga mampu untuk menyelenggarakan event ini. Maka dari tugas besar itu, ayo kita rumuskan bersama, Bapak Ibu sekalian. Tugasnya lebih berat lagi. Kalau kita kemarin mengirimkan, tetap kita menjadi tuan rumah. Jadi bebannya sebagai tuan rumah harus lebih baik lagi. Nah, maka dari itu menjadi mudah-mudahan nanti di bawah bimbingan dari Pak Ketua Umum, mari kita semua bagaimana bersinergi semua untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami dapat laporan, sekarang ketika nantinya dari para pedagang itu sudah relokasi pindah ke Pasar Indo Among Tani, kita akan memfungsikan kembali terkait dengan stadion itu untuk sementara seperti itu. Artinya jangka pendeknya, bagaimana kita fungsikan kembali stadion biar berfungsi semula. Ini sebagai tanggung jawab kita, oleh kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berjanji dengan KONI, terutama dengan PSSI, ketika selesai agar harus dikembalikan ke posisi semula. Nah, maka dari itu, di tahun 2024 ini, yang akan kita lakukan adalah untuk sementara kita akan mengembalikan kembali fungsi semula untuk stadion. Yaitu kita rehab stadionnya, rumputnya kita perbaiki, bahkan kemarin Pak Wicu menyampaikan bila perlu settlebannya itu dibuat yang bagus, sehingga dengan demikian nanti TC-TC-nya atlet-atlet kita bisa dilakukan di tempat itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk terkait dengan GOR Stadion Brantas itu nantinya akan kita rehab seperti itu. Yang keempat, bagaimana kita akan membangun terkait dengan trek BRT yang akan ada di Songkokerto. Jadi 4 hal itu yang sudah dilewati pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023, rapat kerja KONI Kota Batu tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, terima kasih Bapak Wali. Terima kasih atas selamat bergabung sebagai anggota KONI Kota Batu periode 2023-2027. Selanjutnya mari kita lakukan yang terbaik, tetap Kota Batu bisa meraih prestasi bersama-sama seluruh anggota keluarga besar KONI Kota Batu. Siap. Yang bermanfaat bagi perkembangan olahraga di Kota Batu. Bukakanlah untuk kami sana
Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dosa, diri kami dari segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya lah ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua tua kami, dan dosa pemimpin kami, serta dosa penolak kami. Ya Allah, perkenanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ahkim lana bil khair, Allahumma ahkim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berdoa selesai. Luar biasa. Diulangi lagi Bapak Ibu sekalian ya. Masih sanggup ya? Sanggup. Kurang lengkap. Salam olahraga. Kota Batu, optimis suara. Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kota Batu hadir di tengah-tengah kita dan bisa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan, baik itu masalah sarpras, baik itu masalah kesiapan termasuk tempat-tempat cabang olahraga berkaitan dengan 14 cabang olahraga yang nanti akan dilaksanakan Porprov di Kota Batu. Sedikit sebenarnya 1,5 tahun persiapannya. Kenapa di Batu kok diberikan hanya semua bisa menjawab bahwa di Batu sarprasnya masih minim sekali, bahkan masih banyak yang belum memenuhi syarat, sehingga harus ada upaya-upaya untuk persiapan tersebut. Kalau kita melihat Kota Malang, hampir sekitar 30 sekian. Memang Kota Malang dan Kabupaten Malang adalah kota-kota yang cukup lama di Batu, dan wilayah kita kecil. Oleh karena itu menjadikan yang terbaik untuk tamu-tamu kita yang akan datang di. Terima kasih. Saya di sini juga dibatasi dengan waktu, dan kita dimulai dan video pertama dimulai, tapi dipercepatkan ya Bapak ya. Bapak. Jos. Langsung itu ya. 9:12 ini ya. 15 sampai jam 10 ya. Oh nggak sampai jam 9.30. 4 jam cukup ini ya. Saya sampaikan, Bapak Ibu semua apa kalau diberikan tadi berbeda. Ya jawabannya setiap tahun Bapak kerja Sudah dibaca. Baik, saya sampaikan untuk rancangan peraturan tata tertib 2023 pasal 1 dan tujuan. Lanjut. Ya, maksudnya seperti itu maksudnya. Norma, ya ini normatif lah. Rapat Yogi sama FPDI. Coba dikomunikasikan. Jangan sampai ada yang tidak hadir, tidak ada. Pasal 7 hak suara. Pasal 8 hak dan pimpinan. Jangan pimpinan menurut ayat 5 huruf D. Rapat kerja KONI pernah dipimpin oleh rapat didampingi narasumber bila mana ketentuan umum berhalangan dapat diwakili wakil ketua. Jadi ada yang tak hadir ini halangan. Loh, ngomong. Pasal 10 forum. Pasal 12 tentang acara tadi sudah.
dan pleno, yaitu rapat yang diikuti oleh memenuhi sidang komisi, yaitu rapat yang diikuti oleh sebagian peserta lainnya. Jadi nanti kalau pelaksanaan sidang itu hanya sidang komisi A dan sidang komisi B. Laporan tahun jawaban pelaksanaan program kegiatan dan keuangan tahun 2023. Komisi B bertugas pokok-pokok program Polri Kota Batu tahun 2024, prioritas Pusatkot dan Perpot di Polri 9 Jatim tahun 2025. Saya ini sepenuhnya dituangkan di dalam kegiatan rapat komisi. Ya, kalau ya sidang-sidang yang lain itu hanya pemantapan hasil-hasil daripada rapat kerja atau evaluasi. Tetapi muatan yang paling penting bagaimana bahwa sampai prestasi terbaik menurut saya bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu tidak boleh walaupun kita dalam kondisi apapun, waduh mohon maaf kita sementara ini belum bisa mengikuti rekrut karena kita belum ada dana dari KONI, kita tidak punya uang. Ya kalau sudah seperti itu mentalnya ya otomatis akan berpengaruh kepada keberadaan atlet. Benar-benar disampaikan kepada wali atletnya. Kalau atletnya sungguh-sungguh, wali atletnya sungguh-sungguh, anggaran KONI tidak menjamin semua cabang olahraga ini punya. Pada waktu saya berkunjung ke Kabupaten Mojokerto dalam untuk memberikan pembinaan berkaitan dengan masalah anggaran yang diberikan oleh. Kalau saya ini, ya saya tidak mau terlalu bahwa anggota terus mestinya kita beri itu adalah kompetisi untuk prestasi, perhatian yang lebih. Nah, kalau campur organisasinya rapatnya nggak tahu, kalau mau diberikan negara terus. Menurut saya adil itu tidak harus semua merata. Tapi begitu berangkat, kita sebetulnya 300 lebih ya, yang pra-pra dan sebagainya, akhirnya berangkatnya tinggal 289. Hitung-hitungan dengan 220 atlet, jenengan itu sebetulnya fasilitas yang diterima sudah standar terbawah begitu dengan anggaran 4M. Bagaimana kita mengelola ini biar bisa berkecukupan untuk atlet-atlet kita? Akhirnya yang terpotong adalah di Paku dengan semua. Tapi itulah KONI Kota Batu hebatnya, sehingga kita bisa berjaya di KONI. Sampaikan audit sampai tanggal 20 Desember. Berikutnya Pak, berdasarkan NPHD, kewajiban penerima hibah yaitu satu, melaksanakan semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang diberikan kepada KONI. Kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hanya tadi disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah menyerap anggaran tahun 50. Menurut hitungan kami, KONI berarti ada silpa ya, 4.440 juta itu besar sekali. Harusnya dengan silpa ini segera dapatnya dalam waktu dekat, kalau bisa direalisasikan, diserahkan. Jujur saya bukan memprediksi KONI, saya sendiri dari PNI pun tidak bisa menyerap banyak karena banyak silpa. Ya mungkin dengan nilai 440 juta ini menurut saya kok ada relasi dilakukan penyerapan. Yang kedua, dari realisasi itu salah satu dari tim audit tadi menyebutkan bahwa realisasi ini diantaranya ada belanja kalender Pak. Dan ini kompetisi Jatim umur misalnya menyelenggarakan kejurpot menikah
Kemudian di segitiga itu juga ada impian yang sebelah kiri itu Memancing. memancing supaya memantik supaya bom meledos saja gitu. Ditambahkan lagi penulisan berikutnya, sekarang di catatan kecil nanti dimunculkan. Saya memancing satu persoalan. Cap Bor ada prestasi sampai dengan Porprov, ada belum mencapai. Agar terbentuk pembinaan secara linear. Nah gitu. Lalu timbul kan persoalan, waduh aku prestasi gak ono, bibit gak ono. Kira-kira fokus aku apa gitu. Lek habis di permasalahan. Ojo ujug-ujug ngirim prestasi di senior, perspektif nasional ya gitu. Nah itu rekomendasi khusus gitu. Nah sini ada prioritasnya. Ayo monggo dari satu item ini silakan berpendapat. Saya ingin pendapat suara yang cabur yang ke tengah. 1, 2, 3. Ayo monggo. Nah, kami sudah melakukan Pak terkait dengan beberapa rencana kegiatan di 2004. Jadi terkait dengan pemasalan memang kami ini terus terang memang terima kasih sudah diakomodir. Lalu bagaimana pembahasannya itu? Karena menuntut apa? Masalah juga cukup. Nah gitu. Nanti belum tentu pendapat ini bisa efektif. Pasti dipotong. Jadi kalau kami insya Allah sudah sesuai Pak, kemudian lomba. Jadi ada rencana cabur. Anggaplah kelompok A ini kelompok A juga. Nomor baru. Karena nomor baru itu mungkin juga untuk fasilitas. Pak itu untuk di Porprov. Kalau kita mampu kompetisi. Yang terbaru termasuk itu ya. SMP1, SMP2, SMP3. Nanti sasaran yang lagi kita bicarakan berikutnya yang Ayo tengah. Ayo. Ya. Suara terbanyak maunya jadi 1. Oke. Mungkin langsung pada poin-poinnya saja seperti itu ya. Oke. Untuk Salaman. Nah. Terus tangan boleh kok. Dibagi komisi Pak.